Hai. Selamat datang kembali di channel aku, channel Cerita Dodo. Masih bareng aku sama Dodo yang masih pengen ngomongin tentang anxiety. Tapi kali ini yang pengen aku omongi bukan tentang bagaimana mencegahnya, bagaimana cara kita menghadapi ketika kita sedang anxiety. Tapi ya, kali ini aku pengen sedikit meluapkan kekesalan ke orang-orang yang menganggap anxiety ini kayak cuman kayak cuman main-main gitu penyakitnya, kayak bukan yang serius. Mereka menganggap orang anxiety ini cuma halusinasi, cuman kayak pengen cari perhatian. Ya, kesel sih kalau dianggap kayak gitu, cuma dianggap caper doang. Hei, kalian nggak tahu kan gimana rasanya kita yang terkena anxiety ini, gimana rasanya, gimana sensasinya, gimana kita bingung menghadapinya. Kalian yang nggak ngerasain itu cuma kayak bisa bilang kalau kita ini halu, caper. Ya, kadang ada yang bilang kalau kita tuh kenapa-napa, ada yang bilang kita lemah, karena ya bisa dibilang lah orang anxiety kan emang orang yang terkena mentalnya ya. Entah karena apapun itu, mentalnya sedikit terkena, bukan terganggu sih kalau kata aku. Cuma karena kita sedikit mengalami kerusakan mental ya, bisa dibilang ya. Mental yang terkena lah. Kalau istilah zaman sekarang kan kena mental. Ya mungkin itu yang dirasakan orang-orang anxiety. Mentalnya sedikit hancur, sedikit berantakan. Tapi bukan berarti kita itu kayak lemah, bukan berarti kita tuh main-main doang, bukan berarti caper, enggak. Karena kan sebenarnya orang anxiety ini juga orang yang kuat. Kenapa aku bisa bilang orang anxiety ini orang yang kuat? Bayangkan ya, gimana kadang kan gini, orang-orang anxiety ini kan nggak selalu masalahnya karena GERD kan, karena lambung. Bisa jadi karena memang mereka itu udah lama mendam perasaan, mendam emosi, mendam stres, tapi stres itu nggak dikeluarin, emosi itu juga nggak dikeluarin, akhirnya menumpuk di pikiran, jadilah pikirannya kayak sedikit terganggu gitu. Itu juga yang ya terjadi sama diri aku. Dari pikiran lari ke lambung, terus anxiety akhirnya. Itu masih dibilang caper, masih dibilang lemah. Kayak mana? Gimana keluar medannya kan? Gimana sih jadinya? Apa yang buat orang-orang berpikiran orang anxiety itu lemah? Kalian gak ngerasain gimana rasanya orang-orang anxiety itu, gimana rasanya kita yang berjuang pengen sembuh, pengen kayak dulu lagi sebelum terkena anxiety ini. Karena bayangkan ya, anxiety itu kan sensasinya banyak, 1001 anxiety itu sensasinya. Kadang hari ini kita ngerasa pusing, besok ya bisa mual, besok lagi bisa kayak ya semua ngerasain. Kadang kita berpikir dada sakit dikit dikira jantung, nafas berat dikit dikira paru-parunya rusak, kepala pusing dikira kenapa kepalanya, padahal itu enggak, cuma sensasi dari pikiran. Tapi ya kita masih bilang caper sama mereka yang nggak ngerasain hal kayak gini. Lucu memang mereka nggak terkena anxiety ini. Apalagi kadang yang berpikiran kayak gitu itu orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat malahan. Yang bilang kita caper, bilang kita lemah, kadang-kadang bilang lagi kita nggak pernah ibadah makanya bisa kayak gini. Kayaknya nggak gitu lah konsepnya ya. Kita ya sebelum kena anxiety juga nggak pernah kepikiran bakal terkena anxiety, karena kan anxiety ini penyakit yang sebenarnya gampang-gampang susah ngobatinya. Kalau misalnya kita demam, kita tahu kita minum paracetamol. Kalau kita katakanlah diare, kita tahu obatnya apa. Anxiety ini biarpun kadang kita udah ke psikiater, ke psikolog, kalau nggak dari diri kita juga nggak bisa sembuh. Apalagi kita nggak dapat support dari orang-orang terdekat, ya pasti susah lah sembuhnya. Jadi nih, untuk kalian yang masih menganggap orang-orang anxiety itu lemah, caper, nggak pernah ibadah, tolong jangan menghakimi kami yang anxiety, jangan menghakimi mereka yang anxiety. Tolonglah, kalau memang nggak bisa ngebantu nyari jalan keluar dari permasalahan mereka, ya minimal diam aja, jangan berkomentar apa-apa. Karena ya namanya kita manusia, terkadang ya pasti kena mental lah karena apapun itu. Apalagi kan di zaman sekarang ini ya, yang memang informasi itu lebih mudah dicari. Bayangkan nih, orang-orang anxiety, yang paling mereka suka itu kebiasaan buruknya itu ya kayak
mencari apa ya dibilangnya, mencari kayak gejala-gejala penyakit di internet, dan yang muncul itu pasti yang menyeramkan. Kadang yang muncul tuh nggak menenangkan, malahan buat takut. Ya bayangkan aja, kita dengan saya itu tuh kayak gitu, kadang masih berpikiran kayak gitu. Jadi kalau nggak dapat support dari orang terdekat, kalian yang nggak support, ya yang anxiety ini juga susah sembuh, susah kayak berdamai sama dirinya. Jadi di video ini aku cuma pengen bilang aja, cuma pengen ngomong, kalau kalian punya orang terdekat kalian, orang yang kalian kenal, sedang mengalami anxiety, sedang kena mentalnya, tolonglah jangan dihakimi. Ya kalau nggak bisa ngebantu mending diam. Tapi kalau bisa dibantu ya dibantu, tolong gitu. Ya udahlah, kayak gitu aja lah kalian ya video aku. Video ini berisi marah-marah doang kayaknya. Bukan marah ya, lebih ke mengungkapkan, meluapkan, mengutarakan kekesalan aja sebenarnya untuk mereka-mereka yang masih menganggap anxiety ini adalah penyakit orang caper, penyakit orang yang kena mental, penyakit orang yang lemah mentalnya yang nggak pernah ibadah. Ya kayak gitulah. Jadi sekali lagi ya, untuk kalian yang nggak mengalaminya, tolong jangan menghakimi kami. Jangan menghakimi kami itu lemah, menghakimi kami itu nggak pernah ibadah, caper. Jangan ya, jangan. Sekali lagi kalau nggak bisa kebantu, mending diam aja. Udah gitu. Ya udahlah, sekian aja lah video misu-misu aku, video aku yang berisi kekesalan ini. Ya intinya udahlah ya, sama-sama saling menghargai aja. Yang anxiety juga nggak boleh terlalu apa ya dibilangnya, terlalu liar pikirannya, menganggap orang-orang yang nggak anxiety nggak menerima kalian. Begitu juga sama orang-orang yang tidak anxiety, tolong jangan menganggap orang anxiety itu lemah, menganggap orang anxiety itu nggak pernah ibadah, kurang ibadah, menganggap orang anxiety ini sebagai ODGJ. Ya jangan sih. Sekali lagi, kalau nggak bisa ngebantu mending diam. Oke lah, sekian aja lah video kali ini dari aku Dodo. Apa ya, kalau kalian punya ide aku ngebahas apa lagi seputar anxiety, entah seputaran sensasi-sensasinya, bolehlah kalian tinggalkan di kolom komentar. Juga kalau kalian pengen berbagi, pengen sharing tentang anxiety kalian, ya tulis aja di kolom komentar. Kalau aku bisa ngejawab, pas aku jawab. Kalau nggak bisa ngejawab, palingan juga aku kasih link ke kalian. Kalian baca di sana atau kalian tonton video di sana gitu. Dan kalau gini apa ya, kemarin juga banyak yang pengen kita buat grup, entah grup apa itu nggak tahu lah, entah WhatsApp atau Telegram. Dan kalau kalian emang berminat, ya udah apa, tulislah di kolom komentar kalau emang berminat kita buat grup. Oke ya, sekian aja lah dari aku Dodo. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe biar aku makin semangat buat video-video tentang anxiety-nya. Segitu aja ya. Bye.